Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Mulyana, NPM 2018 401033. Baik, saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi dan Prodi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Formulasi dan evaluasi sediaan kapsul ekstra bunga cengkeh, Syzygium aromaticum. Nah, di sini yang melatar belakangi dari penelitian saya yaitu kesehatan gigi, di mana kesehatan gigi merupakan hal yang paling penting yang harus kita jaga. Disebabkan jika diabaikan, maka kesehatan gigi akan menjadi suatu masalah dalam kesehatan tubuh kita. Contohnya seperti karies gigi atau gigi berlubang, di mana gigi berlubang ini adalah salah satu penyakit yang dapat membuat rasa nyeri pada gigi. Nah, penyebab dari gigi berlubang adalah bakteri, yaitu bakteri Streptococcus mutans. Bakteri Streptococcus mutans adalah bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan signitif untuk kerusakan gigi. Dan di sini juga Indonesia merupakan negara yang kaya akan tumbuh-tumbuhan, tanam obat dan tanaman obatnya. Dan ada pun tanaman obat yang dapat digunakan di sini yaitu bunga cengkeh, di mana bunga cengkeh ini merupakan tanaman obat yang memiliki kandungan minyak atsiri yaitu yang berupa eugenol yang dapat menyembuhkan rasa nyeri pada gigi. Baik, lanjut rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah formulasi yang dibuatlah memenuhi persyaratan sediaan kapsul berdasarkan Farmakope Indonesia dan bagaimana hasil dari evaluasi sediaan kapsul tersebut. Adapun tujuan penelitian yang akan diteliti di sini yaitu untuk mengetahui formulasi yang dibuatlah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia dan untuk mengetahui hasil evaluasi dari sediaan kapsul tersebut. Next. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai formulasi dari ekstra bunga cengkeh Syzygium aromaticum yang telah membantu persyaratan dalam yang memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia. Nah, adapun tujuan pustaka di sini yaitu kapsul, di mana pada penelitian ini akan membuat kapsul. Kapsul adalah sebuah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang, di mana kapsul ini sangat memiliki banyak fungsi atau sangat memiliki keuntungan yang tinggi, seperti cangkang kapsul yang tidak berasa sehingga dapat menutupi obat yang berasa pahit atau rasa yang tidak enak. Dan ada juga kegunaan kapsul yang lainnya yaitu untuk memudahkan pasien atau seorang yang tidak bisa meminum obat yang rasanya sangat pahit dan mudah ditelan, cepat hancur dalam lambung sehingga obat cepat diabsorpsi. Nah, di sini dalam pembuatan kapsul ini yaitu akan menggunakan bunga cengkeh, ekstrak bunga cengkeh, yang dimana ekstrak bunga cengkeh ini akan dibuat pertama itu serbuk, dan kegunaannya ekstrak bunga cengkeh ini sangat banyak ya, terutama untuk kesehatan gigi seperti yang saya bilang tadi, memiliki minyak atsiri yang tinggi dan eugenol dalam bunganya itu yang sangat banyak. Nah, salah satu penyebab kerusakan gigi itu adalah bakteri Streptococcus mutans, yang dimana merupakan penyebab utama terjadinya karies gigi atau gigi berlubang yang menyebabkan adanya rasa nyeri atau analgesik pada gigi. Nah, penguat dari teori ini yaitu ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap ekstrak bunga cengkeh yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Adapun penelitian yang telah diteliti oleh Kumala pada tahun 2008 yang itu menunjukkan bahwa ekstrak bunga cengkeh dapat digunakan sebagai antimikroba dengan hasil terbukti gram positif dan gram negatif terdapat di dalamnya yang dapat menghambat bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, uji pendahuluan juga sudah yang telah diteliti yaitu dilakukan dengan variasi volume ekstrak etanol daun cengkeh pada bakteri Streptococcus mutans.
Nah, didapat zona hambat masing-masing yaitu sebesar 13 mikro dan sebagainya. Adapun bahan yang digunakan, bahan eksipien yang digunakan pada sedia kapsul yaitu berupa avisel yaitu sebagai pengikat dan penghancur, dan talc sebagai pelicir, laktosa sebagai pengisi, aerosil sebagai pelicir, dan magnesium stearat sebagai pelicin. Nah, di sini adalah tumbuhan yang dapat digunakan pada obat sediaan kapsul yang dapat menghambat antibakteri yaitu cengkeh atau Syzygium aromaticum. Nah, di sini cengkeh merupakan tanaman pohon dengan batang besar berkayu keras yang tingginya mencapai 20-30 meter. Nah, tanaman cengkeh mengandung rendaman minyak sirih dengan jumlah cukup besar, baik dalam bunga yaitu 10-20%, tangkai yang 5-10% maupun daun 1-4%. Nah, di sini kandungan minyak sirih bunga cengkeh didominasi oleh eugenol dengan komposisi eugenol yang paling tinggi yaitu 20-80%. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan bunga cengkeh. Nah, adapun hasil dari tanaman cengkeh ini yaitu untuk mengobati sakit gigi. Adapun hal lain yaitu antibakteri, menghangatkan, menghilangkan rasa sakit setempat, membantu mengeluarkan angin dan lain sebagainya. Di sini cara mengekstraknya itu, ekstrak merupakan proses campuran dengan menggunakan pelarut. Nah, maserasi juga merupakan metode ekstraksi yang digunakan melalui perendaman serbuk bahan dalam larutan pengekstraknya. Batasan masalah. Di sini subjek yang diteliti yaitu bunga cengkeh, dan parameter yang diukur yaitu perbandingan konsentrasi zat aktif ekstra bunga cengkeh dan konsentrasi 250, 300, dan 500 mg. Nah, variabel bebas dari penelitian ini adalah ekstra bunga cengkeh yang akan dijadikan sebagai bahan sediaan kapsul. Nah, hipotesis yang didapatkan yaitu H1, yaitu ada hubungan perbandingan konsentrasi bahan aktif dalam sediaan kapsul berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Nah, H0 yaitu tidak ada hubungan perbandingan konsentrasi bahan aktif dalam sediaan kapsul berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Nah, metode penelitian. Di sini penelitiannya menggunakan eksperimental, yaitu analisis data. Pada penelitian ini menggunakan one-way ANOVA. Berikut adalah tabel formulasi kapsul. Nah, komponen yang digunakan yaitu ekstra bunga cengkeh dengan formulasi pertama sebanyak 250 mg, yang kedua 300 mg, dan yang ketiga 500 mg. Ekstra bunga cengkeh di sini kegunaannya yaitu sebagai zat aktif. Adapun bahan yang lainnya seperti avisel yaitu yang memiliki konsentrasi 13% dan yang lainnya. Avisel di sini yaitu sebagai pengikat, dan aerosil. Aerosil di sini juga sebagai pelicir yang akan digunakan 1%. Dan talc di sini sebagai pelicir juga yang akan digunakan 1% pada formulasi A, B, dan C. Dan Mg stearat. Mg stearat di sini menggunakan 1% pada formula A, B, dan C, yaitu sebagai pelicir. Dan yang terakhir yaitu laktosa sebagai pengisi menggunakan 12,5 gram, pada formula B menggunakan 15 gram, dan pada formula C menggunakan 25 gram. Alat dan bahan yang akan digunakan di sini yaitu alat seperti rotary evaporator, oven, pipet tetes, batang pengaduk, neraca analitik, mortir dan stamper, shaker, spatel, desintegrator tester, hot plate, dan stopwatch. Dan adapun bahan yang akan digunakan yaitu seperti Simplicia bunga cengkeh, avisel, aerosil, talc, Mg stearat, laktosa, etalon 70%, cangkang kapsul nomor 2, dan aquades. Nah, adapun cara pembuatan serbuk Simplicia, yaitu pertama dipilih bunga cengkeh yang sudah tua yang berwarna coklat. Setelah itu disortasi lalu dicuci bersih 50 kg bunga cengkeh selama 1 jam hingga mendapatkan Simplicia kering sebanyak 1 kg. Nah, setelah itu di blender hingga menjadi serbuk.
Nah, setelah itu dilakukan pengekstrakan menggunakan metode maserasi, yaitu dengan larutkan etanol 70%. Hal pertama yang dilakukan yaitu diambil simplisia 1 kg diekstraksi maserasi secara tunggal, yaitu menggunakan pelarut etanol 70%. Nah, kedua itu dilakukan pengocokan, setelah itu dilakukan pengocokan selama 6 jam. Setelah dilakukan pengocokan, maka disimpan atau didiamkan selama 3 hari dan sesekali diaduk. Setelah 3 hari berlalu, maka dikentalkan ekstrak di dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak yang kental. Nah, setelah itu pembuatan granul, di mana pembuatan granul ini adalah bahan yang akan digunakan yaitu serbuk bunga cengkeh, apisel, aerosil, tak, dan MG stearat. Cara perlakuannya yaitu dengan cara pertama ditimbang masing-masing bahan, setelah itu dibuat larutan penyingkat dengan cara melarutkan avisel dalam aqueous yang telah dipanaskan. Setelah itu dicampurkan serbuk bunga cengkeh lalu diaduk hingga homogen. Setelah homogen ditambah kembali aerosil dan aduk hingga homogen kembali. Setelah itu ditambahkan lagi sedikit demi sedikit bahan pengikat hingga kalis. Nah, setelah semua bahan dicampurkan, maka diayak semua bahan dengan menggunakan nomor mesh, yaitu nomor 18. Nah, setelah itu dikeringkan di dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah di oven, maka dikeluarkan granul di dalam oven, lalu dicampurkan granul dengan talc dan MG stearat hingga homogen. Setelah itu, maka perlakuan terakhir yaitu diayak kembali dengan menggunakan nomor mesh 20. Nah, ini adalah alur proses pembuatan kapsul. Di mana pertama yang dilakukan yaitu penimbangan. Ada dua metode di sini yaitu direct spelling dan granulasi basah. Di sini saya menggunakan pada penelitian saya menggunakan granulasi basah. Di mana granulasi kan sudah dibuat, jadinya dengan cara yang tadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pencampuran, setelah itu digranulasi, setelah itu diayak dan dikeringkan dan diayak kembali. Nah, sekarang lanjut dengan pengisian ke dalam cangkang kapsul, yaitu pertama dicampurkan semua bahan yang telah jadi, yang telah diayak dan diisi di dalam cangkang kapsul nomor 2. Setelah itu di falsing. Di falsing ini yaitu kegunaannya atau manfaatnya untuk menghilangkan serbuk yang terdapat di dalam cangkang kapsul agar terlihat lebih bersih dan jernih atau mengkilap. Nah, setelah masuk ke dalam kapsul, maka dilakukan pengemasan primer. Setelah dilakukan pengemasan primer, maka dilanjut kembali melakukan pengemasan sekunder dan jadilah obat sediaan kapsul. Nah, di sini adalah evaluasi setelah terjadi obat sediaan kapsul, maka evaluasi sediaan kapsul pun akan dilakukan. Adapun evaluasi yang akan dilakukan yaitu uji keseragaman bobot, uji waktu hancur, uji disolusi, dan uji penetapan kadar. Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke.